Episode 51. Pertunangan. Shin Qian merasa tidak percaya. Sebelumnya dia sudah yakin akan mati di ujung pedang musuh. Tapi hal lain yang terjadi. Air mata mengucur di pipinya. Seakan Tuhan mengabulkan permintaannya yang menginginkan kesempatan kedua. Di saat harapan sudah tidak ada, disitulah cahaya datang menyapa. Terima kasih Tuhan, batinnya dengan tulus. Ampuni aku Shin Qian, Shin Kangjian bersujud memohon pengampunan. Karena nasib kini berbanding terbalik. Shin Kangjian tak pernah mengira suatu hari akan bersujud di hadapan wanita yang dibencinya ini. Namun untuk bertahan hidup dia harus mengabaikan harga dirinya lebih dulu. Baru saja kau tertawa dan ingin aku menjadi budak orang lain, apakah kau tak sadar dengan perbuatanmu Kangjian? Shin Qian melampiaskan amarahnya dengan menamparkan wajah Shin Kangjian. Plak, plak. Tamparan bolak-balik itu mematahkan gigi Shin Kangjian. Mulutnya pun berlumur darah. Batin Shin Kangjian meraung, jika bukan karena ada orang yang membantumu. Kau pasti mati, dia. Sangat geram diperlakukan seperti itu. Baru kali ini dia dipermalukan. Awas saja jika aku selamat dari sini, batinnya. Namun itu tak mungkin terjadi, Shin Qian langsung berjalan mencabut pedangnya dari tubuh anak buah Shin Kangjian, lalu berbalik dengan niat membunuh. Shin Kangjian bergidik ngeri. Dia mundur dan dengan segera berdiri namun itu menjadi langkah terakhirnya. Pedang Shin Qian menusuk punggung hingga menembus dadanya. Shin Qian menghabiskan tenaganya dengan tusukan itu. Aku tidak percaya mati di tanganmu, itulah kalimat terakhir dari mulut Shin Kangjian. Sedangkan Zhang San hanya melihatnya melampiaskan amarahnya. Lalu dia melangkah menjauh, namun langkahnya dihentikan oleh suara lembut. Senior, bisakah kau membantuku lagi, ucap suara lembut itu. Zhang San berpikir sejenak. Apa yang kau perlukan? Tanyanya. Aku tak sanggup lagi berjalan. Bisakah senior menggendongku dan mengantarkan aku kembali ke klan? Wajah putih itu memerah seperti tomat. Dia sangat malu meminta gendong kepada orang lain. Namun hal ini harus segera dilaporkan kepada ayahnya. Zhang San berjongkok, kemudian Shin Qian naik ke punggungnya. Setelah itu Zhang San membawanya berjalan. Tunjukkan arahnya. Ke arah sana senior, tunjuknya. Lalu dia melompat ke atas pohon satu dan pohon lainnya. Terasa kenyal dan lembut menempel di punggungnya Zhang San. Membuat hatinya berdebar tak karuan. Aku harus kuat, gumamnya. Namun gumamannya terdengar oleh Shin Qian. Apa yang senior katakan? Tanyanya di samping telinga yang membuat Zhang San geli. Tidak ada, siapa namamu? Tanya Zhang San mengalihkan pembicaraan. Shin Qian. Namaku Shin Qian senior. Sahutnya. Nama senior siapa? Dan mau kemana? Tanyanya mencairkan suasana yang hampir canggung. Panggil saja aku Zhang San. Dan aku ingin ke kota Karang Putih tepatnya klan Hong, tapi kita berlainan arah dengan kota itu senior. Maaf aku merepotkanmu, sudah terjadi. Tak perlu dipermasalahkan lagi. Kah senior berbaik hati lagi untukku? Baiklah. Akhirnya dia luluh juga. Aku harus bisa mendapatkan bantuannya lagi. Untuk membantuku menghancurkan Chang Jerue. Batinnya. Setelah beberapa saat berlalu. Akhirnya mereka sampai di pintu gerbang klan Shin. Panggilkan tabib, suruh dia datang ke kamarku, ucap Shin Qian kepada penjaga. Penjaga langsung berlari ke dalam, mencari tabib yang bertugas di dalam klan.
Mereka berdua pun sampai di depan kamar Sin Qian. Terlihat seorang lelaki parubaya mendatangi mereka dengan langkah lebar. "Apa yang terjadi kepadamu, Nak?" tanya lelaki itu yang ternyata adalah patriark klan Sin. "Dan siapa dia?" sambungnya lagi. "Seperti yang ayah lihat aku tidak baik-baik saja. Dan jika bukan karena senior ini, aku pasti sudah mati ayah," ucapnya sedih. "Apa kau tahu siapa yang melakukan ini padamu?" "Sin Kangjian ayah. Dan aku sudah membunuhnya. Berkat senior ini." "Kenalkan dia ayah, namanya Zhang San." Lalu Patriark Sin mengalihkan pandangannya ke arah Zhang San lalu berkata sambil memegang kedua bahunya. "Anak muda, aku sangat berterima kasih kepadamu. Jika ada yang kau inginkan katakanlah. Jika aku bisa memberikannya, pasti akan kuberikan, termasuk anakku ini," ucapnya sambil tersenyum melirik ke arah anaknya yang terlihat malu-malu. "Ayah," dengan nada manja dia menyela lalu masuk lebih dulu ke dalam kamar. Sin Qian lekas menutup pintu kamarnya dan merebahkan tubuhnya di kasur lalu menutupnya dengan selimut. Lalu Patriark Sin mengajak Zhang San ke tempat yang lebih nyaman untuk berbicara. Setelah tabib datang dan masuk ke kamar Sin Qian. "Silahkan duduk Nak Zhang," Patriark Sin mengarahkan tangannya ke tempat duduk. Beberapa saat pelayan mengantarkan minuman dan cemilan. Lalu mereka berbincang serius di dalam sana. "Maaf kalau permintaanku ini mengganggu perjalananmu. Aku mohon berpura-puralah menjadi tunangan Sin Qian. Agar Tuan Muda Chang itu tidak mengganggu lagi, jika dia mengetahui Sin Qian sudah bertunangan, untung saja luka Nona tidak terlalu dalam dan parah. Jadi istirahat yang cukup Nona akan segera sembuh. Aku akan menuliskan resepnya. Nanti biar ku suruh pelayan mengantarnya ke sini," ucap tabib perempuan yang mengobatinya. Lalu tabib itu meninggalkan Sin Qian sendiri di kamarnya. Episode 52. Kenyataan pahit. Di sisi lain Sin Qian tak mengetahui rencana ayahnya. Dia asyik dengan pikirannya sendiri. Namun satu hal yang pasti. Bayangan gagah Zhang San saat menyelamatkannya terus terputar dalam memorinya. Dan saat dia berada di punggungnya. Sangat mengasyikkan, debaran jantung itu tak pernah terjadi meski dia dekat dengan lelaki lain. Dia ingin merasakannya lagi dan lagi. Patriark Sin dengan sengaja menyebarkan rumor bahwa putrinya Sin Qian telah bertunangan dengan seorang pemuda. Meskipun Zhang San sudah menolak tapi Patriark Sin menjelaskan hanya meminjam nama saja. Jadi Zhang San membiarkannya. Berita itu menyebar dengan cepat, lalu terjadilah kegemparan di kota Bulan Merah. Apalagi di kediaman klan Chang. Lebih tepatnya di ruangan Chang Jerue. Dia menghempaskan setiap barang yang ada di meja melampiaskan kekesalannya. Rupanya Sin Kangjian gagal melakukan misinya, tak seharusnya aku menyuruhnya, gumamnya lalu dia duduk sambil memegang kepalanya. Kemudian berteriak kepada pelayannya yang selalu menunggu di depan pintu. "Pelayan, panggilkan aku Chang Wudi, suruh dia secepatnya ke sini," teriaknya dengan marah. "Kenapa aku harus terjebak di tempat ini, dengan tuan yang arogan," gerutu pelayan itu. Namun dia tetap bergegas mencari Chang Wudi. Jika tidak selesailah ia. Chang Wudi bergegas setelah mendengar apa yang disampaikan pelayan itu. "Ada apa Tuan Muda memanggilku?" ucapnya setelah sampai di depan pintu. Pintu terbuka menampilkan sosok yang tampan dan gagah namun dengan perangai yang sombong lalu dia berkata, "Ikuti aku. Dan jangan banyak bertanya," ucapnya langsung berjalan di depan.
Sedangkan di sisi Sin Qian dia berdebat dengan ayahnya. Ayah, kenapa kau tak membicarakannya dulu denganku? Aku malu ayah, apa yang dipikirkan senior Zhang nantinya? Tenanglah. Ini demi kebaikanmu. Apa kau ingin Tuan Muda Chang mengganggumu terus? Jika seperti ini kemungkinan dia akan menyerah. Kau salah ayah. Aku tahu pemikirannya. Dia tak mungkin melepaskan aku begitu saja. Apalagi dengan senior Zhang, dia pasti akan menantangnya. Mungkin sebentar lagi dia akan sampai di sini, ucapnya sambil memijit kepalanya. Zhang San berjalan sendiri di kediaman klan Xin. Para murid dan anggota klan yang melihatnya lewat menyapa dengan hormat. Karena tahu dia adalah calon tunangan putri patriark. Dia berkeliling melihat-lihat wilayah itu. Hingga sampai ke tempat latihan anggota elit klan Xin. Dia menyapa mereka lalu melangkahkan kaki Enfa. Namun salah satu dari mereka berteriak. Tuan muda, bisakah kita latih tanding, ucapnya. Dia merasa hebat karena sudah di tingkat prajurit. Padahal bakatnya biasa-biasa saja. Tapi di kota ini untuk umur 16 tahun yang sudah mencapai tingkat prajurit dianggap jenius. Maaf aku sedang tidak ingin, ucapnya sambil menangkupkan tangan dengan hormat. Namun penolakan itu dianggapnya meremehkan. Lalu dia berkata, apakah Tuan Muda takut, ucapnya. Karena dia tak bisa melihat tingkat kultivasi Zhang San. Jadi dia berlagak kuat. Mendengar itu, Zhang San tersenyum. Lalu melompat ke arah arena latih tanding. Cepatlah naik, aku tak ingin berlama-lama di sini. Ucapnya. Pemuda itu pun segera naik ke atas arena latih tanding dengan melompat berputar. Aku akan jadi wasitnya, ucap seseorang yang terlihat seperti guru di sana. Karena ini latih tanding biasa. Jadi jangan sampai kalian cacat ataupun mati, apakah kalian mengerti? Tanya wasit dengan tegas. Zhang San hanya mengangguk. Tapi tidak bagi pemuda itu. Aku akan mengontrol kekuatanku guru, ucapnya dengan penuh percaya diri. Guru yang menjadi wasit hanya menggelengkan kepalanya. Dia takkan mengerti ada orang yang tak boleh diprovokasi. Semoga ini menjadi pelajaran buatnya, guru itu membatin. Guru itu mengangkat tangannya lalu berteriak, mulai. Pemuda itu mulai memperagakan gerakan yang dia pelajari selama ini. Dengan satu tangan mengepal di samping pinggang dan satu tangannya lagi di belakang. Lalu melompat ke arah Zhang San dengan kepalan tangan yang sudah menghadap ke depan. Dan satu tangan terbuka dia simpan. Namun yang membuat pemuda itu heran. Zhang San masih tak bergeming dari tempatnya berdiri. Jika kau ingin mati, akan kukabulkan, kepalan tangan menderu memecah angin. Wush! Zhang San bergerak ke samping. Lalu menangkap pergelang tangan pemuda itu. Lalu memukul siku dengan telapak tangan kirinya. Lalu menendang ke arah perut. Buk! Pemuda itu memegang siku dan perutnya yang sakit. Ada orang yang tak boleh kau provokasi, ucap Zhang San lalu turun dari arena latih tanding tersebut. Maaf senior, ucapnya menangkupkan tinju ke arah guru yang menjadi wasit. Guru itu tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Di balik tiang penyangga rumah. Patriark Xin melihat aksi terpuji Zhang San lalu bergumam. Sungguh pemuda yang baik. Andai pertunangan itu bukan pura-pura. Pasti dia bisa menjadi pemimpin menggantikan aku suatu saat nanti. Sin Qian mencari Zhang San ke tempat latihan setelah bertanya kepada beberapa orang yang melihatnya. Kenapa kau berjalan sendiri?
Aku bisa membawamu berkeliling, ucap Sin Qian yang sudah berada di samping Zhang San. Aku hanya tak ingin merepotkanmu, sahutnya singkat dan terus melangkah ke arah taman. Sin Qian terus mengikutinya dari belakang. Dingin sekali dia, seharusnya wanita kan yang lebih dingin, batinnya menggerutu tak terima Zhang San lebih dingin dari dia. Aku akan berangkat besok, ucapnya kepada Sin Qian. Sin Qian terkejut. Kenapa sangat cepat Kak Zhang, ucapnya mengubah panggilannya dari senior menjadi Kak. Agar terasa lebih dekat. Aku mengkhawatirkan istriku, ucapnya. Duar. Seperti meledak hatinya. Ketika kata istri terucap dari orang yang mulai mengisi hatinya. Kenyataan itu tak mudah diterima oleh Sin Qian. Air mata begitu saja jatuh ke tanah. Maaf. Ucapan itu sayu terdengar dari mulut Sin Qian. Tak sepantasnya memang aku menahanmu. Aku menyadari seorang sepertimu. Tak mungkin tidak ada yang memiliki. Tapi tak bisakah aku mengisi sisi hati yang lainnya, Sin Qian mengungkapkan perasaannya. Yang seharusnya bahagia. Tetapi duka yang ada. Aku bukanlah orang yang mudah jatuh cinta, aku sudah lama menutup rapat hati, namun entah apa yang membuatku berubah dan justru ingin mendapatkanmu, tapi apalah daya, aku hanya bisa menyimpan perasaan ini. Karena perasaanmu tak sama denganku. Episode 53. Hal yang ditakutkan. Melepaskan orang yang dicintai memang menyakitkan, namun tak semua yang dicintai harus dimiliki. Ucap Zhang San menolak dengan halus. Sungguh aku menaruh besar harapan padamu. Namun jika akhirnya kau memilih setia, itu pasti lebih baik untukku, untukmu, dan untuknya. Terima kasih sempat menemaniku, Sin Qian mengusap air matanya, dan dia menguatkan hatinya. Kecanggungan pun terjadi di antara mereka. Namun suara seseorang membuyarkan kecanggungan itu. Nona! Nona! Teriak seseorang dengan tergesa-gesa. Ada apa? Tarik nafas perlahan. Lalu jelaskan detailnya. Ucap Sin Qian. Tuan Muda Chang datang ke sini Nona, dia ingin menantang tunangan Nona, kini dia sedang menunggu di luar kediaman, ucapnya menyampaikan. Biarkan saja dia, kembalilah ke tugasmu, ucapnya setelah pelayan itu pergi. Lalu dia berkata inilah yang aku takutkan, dia pasti akan datang dan menantang orang yang dekat denganku, apa yang harus aku lakukan? Dia orang yang penuh dengan ambisi. Tak seharusnya ayah menarik Kak Zhang ke dalam situasi rumit ini. Chang Jerue adalah tuan muda ketiga yang paling disayang di klan Chang. Sedangkan klan Chang di kota bulan merah ini adalah klan yang mendominasi. Dihuni oleh beberapa kultivator tingkat kaisar yang menjadi panatua mereka. Dan Patriark Chang Dalue sekarang berada di tingkat kaisar tahap puncak. Makanya Chang Jerue ini begitu tidak tahu malu. Banyak sudah wanita yang diperlakukannya seperti itu. Kami hanya klan kecil di sini. Jadi tak berani melawan. Makanya ayah merencanakan pertunangan pura-pura. Namun ayah tak terlalu mengenal sifatnya. Ucapnya sedih karena tak berdaya. Tak perlu kau pikirkan. Biarkan aku membantumu untuk yang terakhir, lalu Zhang San berdiri dari kursi yang mereka duduki. Pimpin jalannya. Di depan kediaman. Chang Jerue bersama Chang Wudi menunggu dengan gelisah. Dan dia sudah tak sabar lagi hingga menerobos paksa. Para penjaga tak mampu melawannya. Karena Chang Jerue sudah berada di tingkat prajurit tahap puncak, sedangkan para penjaga hanya di tingkat emas.
Tak berselang lama mereka berdua sudah bisa masuk setelah memukul beberapa penjaga hingga pingsan. Patriark Sin keluar dari kamarnya lalu menemukan dua orang yang tak asing. Kenapa kalian masuk dengan paksa ke sini? Apa kalian tak diajari tata krama? Kau tahu Patriark Sin, bahwa aku menyukai anakmu dan telah melamarnya. Namun penolakan yang kudapat. Apakah salah jika aku ke sini ketika mendengar bahwa Sin Qian bertunangan? Tidak ada yang bisa memiliki selain aku, ucap Chang Jerue dengan sombong. Karena merasa klannya lah yang berkuasa di kota ini. Kau tahu sendiri dengan kelakuanmu. Makanya anakku menolak, dan kini dia sudah menemukan lelakinya. Jadi sudah sepantasnya kau mundur. Jangan ganggu lagi anakku, sahut Patriark Sin yang mulai gusar dengan tingkah Chang Jerue itu. Hahaha, klan kecil ini ternyata berani melawan tuan muda ketiga, ucap Chang Wudi yang sudah melompat ke arah Patriark Sin yang belum siap mendapat kejutan. Buh! Tinju bersarang di dadanya. Patriark Sin pun termundur beberapa langkah. Ini tidak akan terjadi jika kau menerima lamaran tuan muda ketiga, ucap Chang Wudi yang menyeringai. Kemudian dia melesat kembali dengan tinju yang menderu. Namun kali ini tak mungkin Patriark Sin belum siap. Dia menghalau tinju itu dengan telapak tangan kanannya. Lalu melepaskan kepalan tangan kirinya ke arah muka Chang Wudi. Brak! Chang Wudi mundur dan giginya terlepas satu. Namun dia tak memperdulikannya. Dia hanya meludah untuk mengeluarkan gigi itu. Kemudian dia mengambil senjatanya yang berupa tombak. Lalu menghunuskannya. Namun Patriark Sin juga menarik pedangnya yang telah dia keluarkan dari cincin penyimpanan. Treng! Dentang! Pedang dan tombak beradu menciptakan daya kejut yang menggetarkan kediaman rumah. Tombak terus menusuk, menembus tiang-tiang rumah. Patriark Sin melompat ke samping lalu menebaskan pedangnya dari atas. Namun masih pula dapat ditahan dengan tombak yang Chang Wudi halangkan di atas kepalanya. Wudi cepat kalahkan. Tapi jangan bunuh dia. Karena dia akan jadi mertuaku, ucap Chang Jerue yang duduk santai tanpa memikirkan rumah orang hancur. Baik tuan muda ketiga, sahutnya yang langsung mengangkat tombaknya ke atas lalu menendang perut Patriark Sin. Namun Patriark Sin juga menendang hingga kaki sama kaki berbenturan. Dan Chang Wudi termundur. Dan Patriark Sin melambung berputar dua kali. Ah sial! Chang Wudi lalu meneriakkan tekniknya. Teknik tingkat kedua, tombak iblis. Dengan sekejap mata tombak itu diselimuti aura gelap dan membentuk sebuah energi lalu melesat ke arah Patriark yang juga sudah siap dengan tekniknya. Teknik tingkat kedua, naga air. Seluit naga terbentuk dari energi Qi-nya. Lalu dia mengarahkannya ke arah energi gelap itu. Lalu terjadilah benturan dua kekuatan bumim. Kediaman itu langsung rubuh. Lalu mereka bertiga keluar dengan cara menembus atap rumah yang hancur. Patriark Sin terluka dalam akibat efek dari ledakan yang diterimanya. Begitu pula dengan Chang Wudi. Jika tak diselamatkan oleh tuan muda ketiganya, mungkin dia akan mati terkubur di reruntuhan. Kau memang pantas menyandang gelar Patriark Sin Kinmo, akulah lawanmu sekarang, lalu dia menerjang dengan telapak tangannya dan langsung menggunakan tekniknya. Teknik tingkat pertama, tapak Raja Kera. Ketika teknik itu dikeluarkan seluit kera raksasa terkondensasi menghantam Patriark Sin. Boom! Tapak itu pecah terkena tapak penghakiman Zhang San. Sin Qian mendatangi ayahnya yang sudah kehabisan energi. Dia pun memapahnya ke tempat aman. Sedangkan Zhang San masih berdiri di tempat di mana dia menghalau tapak Chang Jerue.
Oh, jadi kau tunangannya Xin Qian. Tidak buruk karena dapat menghalau tapak Raja Keraku, namun itu bukan satu-satunya teknikku. Sudahlah, tak perlu banyak omong. Maju saja, aku ingin istirahat dengan tunanganku, ucap Zhang San yang mencoba memprovokasi. Namun itu terlihat berhasil, terlihat dari raut wajah Chang Jerue yang sudah merah padam. Lalu dia melesat ke arah Zhang San dengan tendangan kaki yang dibalutnya dengan energi Qi. Teknik tingkat pertama, tendangan kaki batu, terlihat sangat kuat dan keras. Kaki itu dengan cepat mengarah ke dada Zhang San. Zhang San bergerak melompat ke kanan lalu melompat lagi ke kiri. Lalu dia melompat ke depan. Hingga Chang Jerue terkejut. Lalu dia menarik kakinya. Namun ditahan oleh Zhang San, kemudian dengan serangan fisiknya Zhang San mematahkan kaki itu. Episode 54. Kedatangan Chang Dalue. Krak. Suara patahan terdengar pilu. Ditambah teriakan yang keluar dari mulut Chang Jerue. Semua orang bahkan tidak percaya kenyataan ini. Chang Jerue yang dikenal selalu menghajar musuh-musuhnya kini kakinya dipatahkan dengan mudah. Tingkat prajurit tahap puncak begitu mudah dikalahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak habis pikir bagi mereka memahami. Kecuali Zhang San ini. Sudah berada di tingkat kaisar tahap awal. Tapi dia terlalu muda. Setidaknya orang yang berada di tingkat itu biasanya sudah berada di atas 20 tahun untuk seorang jenius klan besar. Bisa saja di umur 30 tahun baru. Bisa menapaki tingkat kaisar. Karena perlu sumber daya yang banyak. Chang Jerue bahkan lebih tak percaya. Dia yang selalu mematahkan kaki dan tangan orang yang melawannya. Kini malah kakinya yang patah. Setelah mematahkan kaki, Zhang San lalu mencekik leher Chang Jerue hingga terdengar bunyi krek. Lalu dia melepaskan tubuh tanpa nyawa itu ke tanah. Semua orang mempunyai rahang yang hampir jatuh. Terkejut, takut. Ketika melihat Zhang San membunuh Chang Jerue dengan mematahkan lehernya. Seorang pemuda yang sebelumnya menantang Zhang San pun terdiam kaku sambil memegang lehernya. Lalu dia membatin, untung dia masih berbelas kasih kepadaku. Jika tidak mungkin nasibku akan sama dengan Chang Jerue. Patriark Xin juga tertegun. Mungkinkah dia setingkat denganku? Atau di atasku? Aku merasa tidak percaya, ucapnya. Patriark Xin sekarang berada di tingkat kaisar tahap awal dan Chang Wudi berada di tingkat kaisar tahap awal juga. Makanya mereka berimbang. Chang Wudi juga membatin, jika satu lawan satu dengan tuan muda ketiga aku bisa menang tapi tidak menang dengan mudah. Karena tuan muda ketiga sudah dibekali dengan sumber daya yang baik juga banyak dan dilatih langsung oleh Patriark Chang Dalue dengan latihan fisik yang berat, aku merasa tidak percaya. Xin Qian tersenyum indah, aku terlalu mengkhawatirkannya berlebihan. Tapi ini bukan akhir. Ini awal kehancuran, batinnya di tengah kota. Kediaman klan Chang. Patriark, Patriark. Suara teriakan membangunkan Chang Dalue dari kultivasinya. Dengan kening mengkerut dia membuka matanya, berharaplah apa yang kau sampaikan tak membuatmu kehilangan nyawa karena berani. Mengganggu kultivasiku, ucapnya dengan raut muka tak bersahaja. Mendengar kalimat itu, orang yang menyampaikan pesan mendadak keluh lidahnya. Hanya bisa menelan ludah. Maafkan aku Patriark, tuan muda ketiga, belum selesai sudah disela oleh Chang Dalue. Cepat katakan dengan benar, teriaknya sambil menghentakkan tangan ke lantai. Giok jiwa tuan muda ketiga Chang Jerue hancur Patriark, ucapnya sangat cepat. Punggungnya basah dengan keringat. Brak.
Orang itu langsung terlempar dan terhempas ke tembok terkena kibasan tangan Chang Dalue. Lalu dia melesat ke atas menembus atap. Dan menggunakan indera spiritualnya. Setelah menemukan lokasi Chang Jerue, dia pun menggemakan suaranya. Tetua pertama, kedua dan ketiga, ikuti aku, ucapnya langsung terbang lebih dulu. Para anggota yang berada di lokasi itu terkejut mendengar suara patriark, mereka pun menerka-nerka apa yang terjadi. Panatua pertama dan ketiga lebih dulu bergerak mengikuti. Sedangkan Panatua kedua masih belum bergerak. Padahal aku muak dengan keangkuhannya, gumamnya lalu dia melesat terbang juga. 3 orang tingkat kaisar tahap menengah. Dan 1 orang tingkat kaisar tahap puncak. Turun di halaman kecil klan Xin. Boom! Hentakan kaki mereka menggetarkan seluruh kediaman klan Xin. Patriark Xin langsung menyuruh Xin Qian untuk mengevakuasi seluruh anggota. Cepatlah Qianer. Ini bukan situasi yang harus kau hadapi. Cepatlah. Ucapnya langsung berdiri dan melangkah ke samping Zhang San. Ayah, Kak Zhang, ku harap kalian selamat, ucapnya sambil berlari lalu memerintahkan yang lainnya untuk membantu mengevakuasi anggota klan. Nak Zhang, ini permasalahan kami. Kau tak perlu mengorbankan dirimu. Pergilah, ucapnya sambil menampilkan senyum meski raut wajah penuh dengan kesedihan. Patriark Chang Dalue mengitari wilayah Xin dengan matanya dan melihat anak ketiganya tergeletak tanpa nafas. Dia pun melangkah mendekati anak kesayangannya. Dia tak mengira akan melihat anaknya mati. Lalu dia memeluk erat tubuh yang hampur kaku itu untuk yang terakhir kali. Lalu dia berkata, kalian semua akan menemaninya di dalam kubur. Teriaknya. Patahkan tangan dan kakinya, tapi jangan bunuh dia. Ucapnya sambil menunjuk Zhang San yang masih tenang berdiri di samping Patriark Xin. Nak Zhang, cepatlah. Aku akan menahan mereka sementara kau lari. Ucapnya sambil menghadang serangan Panatua pertama yang sudah bergerak lebih dulu. Panatua pertama masih menganggap remeh musuhnya. Dia hanya melepaskan pukulan fisik ke arah Patriark Xin tanpa menambah energi ke dalam kepalan tangannya. Dia merasa yakin hanya dengan pukulan biasanya ini. Patriark Xin yang sudah terluka ini pasti mati. Namun yang terjadi di luar kendali. Bukan Patriark Xin yang menyambut tinjunya. Melainkan Zhang San, dengan kepalan tangan tanpa energinya. Beng! Udara tipis berfluktuasi di sisi mereka. Panatua pertama menarik tangannya. Dia merasakan tangannya kebas seperti menghantam besi yang tebal. Ternyata dia juga melatih fisiknya dengan baik, batinnya. Bukan saatnya main-main Panatua pertama, ucap Panatua ketiga yang melompat ke arah Zhang San dengan pedang yang terhunus ke depan. Zhang San memundurkan kakinya ke belakang. Lalu menarik pedangnya yang sudah berada di tangan kirinya dengan cara menebaskan ke bilah pedang Panatua ketiga. Treng! Suara pedang terdengar nyaring memekakkan telinga. Menghempaskan udara dengan daya kejut yang tak kasat mata. Panatua ketiga terkejut, serangannya dengan mudah dipatahkan. Dia mencoba menelisik tingkat kultivasi musuh. Namun yang dia dapati hanya pusaran gelap. Panatua pertama, bantu aku. Teriaknya memanggil. Karena Panatua pertama dari tadi hanya melihat setelah dia bantu. Sedangkan Panatua kedua melawan Patriark Xin, pertarungan mereka berat sebelah. Karena energi Patriark Xin belum kembali sepenuhnya. Setelah menelan pil pemulih energi, Patriark Xin terus terpontang-panting menahan serangan Panatua kedua. Patriark Xin membatin. Apakah dia memang sengaja tak melukai titik vitalku?
Tapi kenapa? Sedangkan Patriark Chang Dalue hanya mengamati dari kejauhan pertempuran yang dilakukan oleh Pantua pertama dan kedua. Episode 55. Kematian Chang Dalue. Menghindar Patriark, Zhang San mendorong Patriark Xin lalu melepaskan tusukan pedangnya ke arah Chang Wudi yang ingin menebas punggung Patriark Xin. Ah, teriakan terakhir dari mulutnya. Zhang San langsung mencabut pedangnya. Lalu berbalik dan menghalau pedang Panatua kedua yang hendak menusuk tubuhnya, lalu menendangnya hingga terlempar ke reruntuhan. Dia masih sempat menolong orang, geram Panatua pertama yang merasa sangat diremehkan. Teknik tingkat ketiga, taring naga. Teriaknya langsung melesat ke arah Zhang San membawa seluit naga yang menganga memunculkan taringnya. Bumim. Panatua pertama terpelanting terkena efek balik serangan yang dibalas oleh Zhang San dengan teknik tebasan dua gelombang. Teknik yang selalu menjadi andalannya. Karena teknik ini tak terlalu menguras tenaga. Tidak seperti teknik amarah dewa. Tebasan kedua masih berlanjut mengejar Panatua pertama yang masih berada di udara. Boom. Duar. Ledakan darah tercipta seperti hujan yang membasahi halaman. Teknik itu semakin kuat meski dia belum mencapai tingkat suci. Akan tetapi, karena tulangnya telah diperbaharui dan dia mendapat jiwa dewa, maka serangan biasa pun akan menjadi luar biasa. Teknik telapak dunia, tapak penghakiman. Wus. Seketika berpaling dia langsung mengeluarkan tekniknya lagi ke arah Panatua ketiga yang masih terbengong. Lalu BENG. Panatua ketiga pun berakhir dengan kematian. Jelas saja, perlu diingat sekarang Zhang San berada di tingkat kaisar tahap puncak, melawan tingkat kaisar tahap menengah, mudah saja baginya. Patriark Xin tak menyangka. Sekali lagi dia tak percaya bahwa ini memang nyata. Dua orang tingkat kaisar tahap menengah mati dalam sekejap. Aku mungkin sudah terlalu tua, katanya, lalu dia mundur, tak ingin menjadi beban untuk diselamatkan terus-menerus. Ini di luar jangkauanku, katanya lagi. Chang Dalue sangat murka melihat kematian dua Zhang San. Kematian Chang Dalue. Jajajuba. Boom. Duar. Ledakan darah tercipta seperti hujan yang membasahi halaman. Teknik itu semakin kuat meski dia belum mencapai tingkat suci. Akan tetapi, karena tulangnya telah diperbaharui dan dia mendapat jiwa dewa, maka serangan biasa pun akan menjadi luar biasa. Teknik telapak dunia, tapak penghakiman. Wus. Seketika berpaling dia langsung mengeluarkan tekniknya lagi ke arah Panatua ketiga yang masih terbengong. Lalu BENG. Panatua ketiga pun berakhir dengan kematian. Jelas saja, perlu diingat sekarang Zhang San berada di tingkat kaisar tahap puncak, melawan tingkat kaisar tahap menengah, mudah saja baginya. Patriark Xin tak menyangka. Sekali lagi dia tak percaya bahwa ini memang nyata. Dua orang tingkat kaisar tahap menengah mati dalam sekejap. Aku mungkin sudah terlalu tua, katanya, lalu dia mundur, tak ingin menjadi beban untuk diselamatkan terus-menerus. Ini di luar jangkauanku, katanya lagi. Chang Dalue sangat murka melihat kematian dua orang yang telah lama mengikutinya. Lalu dia memberikan tepuk tangan untuk Zhang San. Kau sungguh hebat anak muda. Jika kau mau, aku bisa membawamu ke tempat yang lebih tinggi, dan menguasai 4 benua ini. Aku yakin dengan bakatmu. Tingkat suci akan mudah kau raih, katanya. Chang Dalue ingin merekrut Zhang San dan dia berniat menjadikan pemuda itu bawahan setianya. Jika aku mempunyai seseorang seperti dia di sisiku, maka akan mudah menaklukkan kekaisaran. Hayalnya.
Namun itu hanya pemikirannya seorang. Tak mungkin Zhang San menerimanya. Karena itu berlainan prinsip dengannya. Jangan berhayal terlalu jauh, jika nanti kau jatuh, apa kata dunia, ucap Zhang San dengan tersenyum mengejek. Ini pertama kalinya aku diejek oleh seorang pemuda ingusan, lalu dia melompat dengan langsung menggunakan tekniknya. Teknik kera api, badai api. Dan ini mungkin yang terakhir kali, karena kau akan mati, Zhang San berkata sangat nyaring. Teknik api matahari, pembakaran maksimal, seluruh tubuhnya diselimuti api yang panasnya melebihi panas dari badai api. Zhang San telah mengembangkan teknik api mataharinya di dalam lautan kesadarannya. Setelah jiwa dewa dia dapatkan dari Han Ouyang. Chang Dalue tertawa puas melihat kebodohan Zhang San yang pasrah dihantam badai api. Namun seketika tawanya terhenti kala angin berhembus kencang meniup asap yang mengepul. Bukan hanya tidak mati, tapi dia masih bisa tersenyum, lalu Chang Dalue memperhatikan api yang menyusut masuk ke dalam tubuh Zhang San. Apakah dia juga punya energi api? Tapi apakah apinya lebih kuat dari punyaku, gumamnya. Ini tak bisa dipercaya, katanya lagi. Jika api tak mempan maka petirlah yang akan menghancurkan tubuhnya, lalu dia mengucapkan tekniknya. Teknik tingkat keempat. Naga petir. Raungan naga berwarna biru cerah muncul dari langit dengan sengatan listrik yang menggulung awan. Membuat gemuruh seperti langit akan runtuh. Angin bertiup kencang menerbangkan sebagian puing-puing rumah dan beberapa pohon mengikutinya. Penduduk kota menengadahkan kepala ke atas langit. Lalu melihat arah fenomena itu terjadi. Beberapa patriark klan di kota yang mengetahui bahwa ini jurus terhebat milik Patriark Chang. Melesat ke arah akan terjadinya bencana. Siapa yang membuat Patriark Chang bisa mengeluarkan jurus pamungkasnya? Di tempat pertarungan, kepala naga petir biru menyambar ke arah Zhang San Boom. Namun Zhang San bergerak dengan teknik langkah bayangannya, menghindari amukan naga biru itu. Lalu dia pun mengkonsentrasikan tekniknya. Teknik pedang petir, amarah dewa. Teriaknya langsung mengarahkan pedangnya ke langit, dan sulur petir berwarna emas berderak muncul menghantam naga biru yang menari dan berputar di sekeliling Chang Dalue. BENG. Naga biru terhempas ke tanah lalu meledak. BOOMM. Angin menyapu kawasan itu. Meratakannya dengan tanah. Seperti padang pasir yang gersang itulah gambaran kediaman klan Xin sekarang. Patriark Chang Dalue terduduk dengan sebelah kakinya menyentuh tanah. Dia memegang dadanya yang terluka dalam. Dia bahkan tak percaya dikalahkan oleh seorang pemuda. Teknik pamungkasku bahkan dapat dihancurkan oleh seorang pemuda yang bahkan belum terkenal. Apakah ini akhir kehidupanku? Dia bergumam sendiri. Dan seketika itu dia menusuk dirinya sendiri dengan pedang karena malu telah dikalahkan. Beberapa orang dari klan besar menyaksikan kematian Chang Dalue dari kejauhan. Dan mereka bergidik ngeri ketika melihat naga biru yang sangat besar itu dihancurkan. Anak muda yang luar biasa, dia akan bersinar suatu hari nanti, gumam salah satu dari mereka. Lalu orang itu mendekat, dengan cara terbang rendah lalu hendak menyapa Zhang San yang sedang memulihkan energinya. Namun Patriark Xin datang menghampiri. Maaf kami telah membuat kegaduhan di kota, ucapnya. Kepada sosok yang baru datang. Aku juga tidak menyangka akan begini kejadiannya. Dia memang pantas mati. Karena terlalu sombong sebagai kultivator. Namun dia juga adalah pilar kota ini, seperempat dari kota ini adalah wilayah klan Chang. Bagaimana mengatasinya kalau mereka mengamuk?
kata Leng Aotian. Sebagai penguasa kota bulan merah aku turut prihatin atas kediamanmu yang hancur. Jangan kau pikirkan masalah kami penguasa kota. Kami akan pergi dari kota ini secepatnya, kami tak ingin menjadi penyebab kerusuhan di dalam kota, katanya kepada Leng Aotian. Itu tidak perlu Patriark Sin, terdengar sebuah suara, dari arah reruntuhan yang mulai bergerak. Suara itu adalah suara Chang yang mulai berdiri. Dia tak mengalami luka karena saat tendangan Zhang San mengenainya. Dia sempat membalut tubuhnya dengan perisai energi. Apa maksudmu Chang Yang? Tanya penguasa kota. Bersambung. Episode 56. Kepedihan hati.